Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda tewas dikeroyok belasan orang di Sempidi, Badung. Pengusaha jasa hiburan di Bali menolak kenaikan pajak hiburan sebesar 40%. Usaha budidaya tanaman simbar di Bangli raup untung jutaan rupiah per bulan. Wajah Kabupaten Bangli selama beberapa bulan terakhir tidak enak dipandang mata. Alat peraga kampanye, baik itu baliho dan spanduk bertebaran di mana-mana. Beberapa pekan terakhir jumlahnya semakin banyak. Wajah capres dan caleg tidak hanya terpampang di kota, namun juga di batang-batang pohon sehingga mulai mengganggu. Alat peraga kampanye terungkap dari aplikasi Swaskam yang merekam kegiatan kampanye yang dilakukan peserta pemilu. Bawaslu Provinsi Bali meminta parpol atau caleg untuk menurunkan baliho yang dipasang tidak sesuai aturan, seperti di batang pohon, fasilitas pemerintah atau tempat ibadah, dan rumah pribadi tanpa izin. Dan jika tidak segera ditertibkan secara mandiri, Bawaslu dan Satpol PP akan menurunkan seluruh APK yang melanggar aturan. Apabila nanti, ya setelah kami kasih saran, saran perbaikan untuk menurut sendiri, tidak juga diindahkan, maka nanti kami akan keluarkan rekomendasi ke KPU agar KPU bersama pemerintah daerah untuk menertibkan APK-APK yang melanggar itu. Jadi kami selalu mendepankan cara-cara preventif pencegahan. Saat kampanye, seluruh peserta pemilu tidak bebas memasang alat kampanye. Sesuai peraturan KPU, ada zona dan tempat tertentu yang tidak boleh dijadikan alat kampanye, seperti sekolah, fasilitas pemerintah, tempat ibadah, bahkan pohon. Kenyataannya, parpol dan tim kampanye tidak menggubris peraturan tersebut. Mereka seenaknya memasang alat kampanye yang membuat masyarakat kesal dan terganggu sehingga melaporkannya ke Bawaslu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Rabu pekan lalu menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Fahrul Rozi. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima gratifikasi pengadaan buku saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng. Selain hukuman penjara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai Inyoman Wiguna juga menjatuhkan vonis pidana denda 6 miliar rupiah atau subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim menilai Fahrul Rozi terbukti menerima gratifikasi dari Direktur CV Utama Aneka Ilmu sebesar 24,4 miliar rupiah saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng tahun 2006 hingga 2019. Perbuatan terdakwa menurut Hakim melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila pidana tersebut tidak dibayar maka dijatuhkan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penahanan jangka terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. Terhadap barang bukti 1 DBE 1 barang bukti elektronik berupa surat negara, DBE kembali kepada saksi Haji Suwanto
DP juga dikembalikan pada saksi Baru Sulaiman. Vonis penjara selama 3 tahun tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni pidana 5 tahun penjara. Baik kuasa hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Siapa sangka, dari sekedar hobi, Iko Mang Yoga asal Banjar, Kelurahan Kawan Bangli, kini menjadi pengusaha tanaman hias. Karena hobi, Yoga setiap hari mengamati pertumbuhan tanaman simbar atau yang dalam bahasa Latin disebut Platycerium. Saat ini simbar sedang digemari pencinta tanaman hias karena bentuknya yang unik dan khas. Pecinta tanaman hias di Bangli saat ini banyak membudidayakan simbar karena harganya menggiurkan. Yoga kini memiliki puluhan jenis simbar dan tentunya mendatangkan uang yang tidak sedikit. Untuk memasarkan tanaman ini, Yoga memanfaatkan media sosial dan ternyata efektif. Pembelinya tidak hanya dari Bali, namun juga dari Jawa, Kalimantan hingga Papua. Dalam sebulan, Komang Yoga bisa mendapatkan uang hingga 5 juta rupiah dari budidaya tanaman hias simbar. Karena pada saat kita rawat dari anakan sampai besar itu ada nilai kebanggaannya. Bahkan pada saat udah dia dewasa, ada anakannya, terus ada nilai ekonomisnya juga. Tentu merawat simbar asik. Yoga mematok harga tanaman simbar mulai 200.000 hingga 10 juta rupiah lebih. Perbedaan harga ini tergantung jenis serta ukurannya. Saat tanaman ini memasuki fase mature, tidak ada cacat, maka harganya pun semakin tinggi. Kejar dari nol sampai sekarang ini udah banyak ada teman yang dapat dari budidaya simbar. Kemudian keuntungan dari nilai bisnisnya juga yang ambil. Merawat jenis tanaman simbar tidak terlalu sulit. Menurut Yoga, pemilik cukup memahami jenis dan karakter tanaman ini, sehingga bisa menentukan waktu penyiraman, pemupukan, serta mempertimbangkan arah matahari dan peletakannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Navaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.